Hai semua, perkenalkan, nama aku Binti Nur Azizah dari Universitas Negeri Malang. Di video ini, aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai superkonduktor. Mungkin dari kalian pernah mendengar bahwa superkonduktor itu bisa menghantarkan listrik tanpa adanya hambatan sama sekali. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi dan juga apa kaitannya dengan yang disebut dengan celah energi? Yuk mari kita bahas bersama dalam sudut pandang fisika. Nah, kita akan mulai dari konduktor biasa. Di dalam logam, elektron akan bergerak sambil bertabrakan dengan ion-ion di gizi kristal. Nah, tabrakan ini akan membuat elektron kehilangan energi yang kita rasakan sebagai panas. Itulah yang dinamakan hambatan listrik. Tetapi dalam superkonduktor, hal luar biasa terjadi, yaitu elektron bisa mengalir tanpa hambatan sama sekali. Jadi tidak ada energi yang hilang dan juga tidak ada yang namanya panas. Tetapi kok bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah karena ada di struktur energi dalam materialnya. Untuk lebih paham, kita akan mengenal konsep yang namanya pita energi. Jadi di dalam fisika, elektron itu dalam material tidak akan bisa bergerak dengan bebas sembarangan. Ada yang dinamakan dengan pita valensi dan juga pita konduksi. Jadi pada konduktor, dua pita ini akan saling tumpang tindih, jadi elektron itu tidak bisa meloncat dan bergerak bebas. Sementara pada semikonduktor, ada celah energi yang harus dilompati oleh elektron dengan tambahan energi, misalnya dari panas maupun dari cahaya. Nah, berbeda lagi dengan superkonduktor, di mana di saat suhu diturunkan di bawah suhu kritis tertentu, terbentuklah celah energi yang sangat unik. Jadi celah ini akan mencegah elektron kehilangan energi akibat bertabrakan dengan ion. Jadi bisa dibilang bahwa celah energi ini akan bekerja seperti pelindung jalur untuk elektron. Jadi membuat mereka akan tetap sinkron dan tidak terganggu saat bergerak. Yang menghasilkan arus listrik bisa mengalir tanpa hambatan sama sekali. Nah, yang menarik lagi, celah energi dalam superkonduktor ini tidak konstan. Besarnya akan berubah tergantung pada suhu. Jadi saat suhunya itu semakin rendah, celah energi juga akan semakin besar, membuat superkonduktivitas semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau suhu akan dinaikkan melewati suhu kritis, celah energi akan menutup dan material kembali bersifat seperti konduktor biasa. Artinya, superkonduktivitas sangat bergantung pada suhu yang ekstrim. Menurut dari eksperimen fisika, celah energi akan sebenarnya itu berkaitan erat dengan pembentukan pasangan elektron yang disebut dengan pasangan Cooper. Dalam keadaan superkonduktor, elektron-elektron itu tidak bergerak sendiri, melainkan berpasangan dan bergerak secara kolektif dalam keadaan kuantum. Gerakan ini sangat teratur dan bebas dari hambatan karena mereka itu tidak bisa dengan mudah bertabrakan dengan ion di gizi. Ini akan membuat resistansi menjadi nol. Nah, untuk mengetahui seberapa besar dari celah energi ini, para ilmuwan akan menggunakan metode yang dinamakan spektroskopi tunneling. Dengan alat ini, kita akan bisa mengamati perbedaan energi antara tingkat elektron. Hasilnya ialah menunjukkan bahwa semakin besar celah energi, maka semakin besar pula kemampuan material tersebut untuk menghantarkan arus listrik tanpa hambatan. Jadi celah energi itu tidak hanya sekedar konsep teori, namun benar-benar bisa diukur secara eksperimen. Menariknya lagi, berbagai jenis dari superkonduktor itu mempunyai ukuran celah energi yang berbeda-beda. Superkonduktor logam konvensional seperti timah atau merkuri itu biasanya memiliki celah energi yang kecil, tetapi superkonduktor modern seperti yang berbasis tembaga maupun besi itu memiliki celah yang lebih besar. Artinya mereka itu bisa bekerja pada suhu yang lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga lebih cocok untuk diterapkan dalam teknologi di masa sekarang ini. Lalu fenomena mengenai resistansi nol akan memiliki dampak yang sangat besar, bahwa salah satunya yaitu dalam komputer kuantum, di mana arus listrik yang stabil tanpa gangguan itu sangatlah penting. Selain itu, superkonduktor juga digunakan dalam sistem transmisi listrik jarak jauh tanpa rugi energi. Jadi semua keajaiban teknologi terjadi karena celah energi yang menjaga elektron tetap sinkron dan bebas hambatan. Nah, itulah penjelasan mengenai bagaimana celah energi memungkinkan superkonduktor untuk memiliki resistansi nol. Menarik bukan?
Kalau kalian masih penasaran dan memiliki pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dari video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.